Makasih Pak Busro untuk ilmunya, alhamdulillah sangat mencerahkan ya. Jadi teman-teman di sini sudah dapat gambaran kira-kira untuk memilih untuk memilih jurnal mana yang bisa saya targetkan untuk mempublikasikan artikel gitu ya. Mana jurnal nasional, internasional yang baik itu seperti apa dan seterusnya. Terima kasih Pak Busro. Selanjutnya kita masuk ke sesi Pak Andi Septiadi terkait dengan tools-tools yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu dalam proses menulis artikel ilmiah. Teman-teman yang mau bertanya bisa via chat, nanti kita bahas setelah sesi penjelasan selesai. Mangga waktu saya berikan pada Pak Andi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Andi dari dosen FISIP UIN Sunan Gunung Jati. Oke. Di sini saya diberi kesempatan untuk membahas tentang alat-alat yang dapat kita gunakan dalam pembuatan artikel. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Ini adalah beberapa alat yang biasa saya gunakan untuk mempermudah saya dalam pembuatan beberapa artikel yang telah saya lalui selama ini. Pertama ini adalah alat namanya The Readability Test Tool. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengukur seberapa mudah kalimat-kalimat yang kita buat untuk dibaca oleh orang lain. Bisa sambil kita UL juga bisa, Bu? Iya. Ya, jadi biasanya aplikasi ini saya gunakan untuk membuat abstrak. Kenapa harus di abstrak? Karena di abstrak itu adalah hal utama yang akan dibaca oleh editor, reviewer, apakah jurnal ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Dan apabila kalimatnya aja sulit untuk dibaca, mungkin akan berdampak pada tidak suksesnya kita untuk publish di jurnal yang telah kita tentukan. Cara penggunaannya gampang. Ini tinggal masuk saja ke websitenya yang ada di sini. Nanti akan langsung sampai ke halaman seperti ini dan kita tinggal memasukkan copy paste saja abstraknya dan akan mendapatkan hasil test resultnya di bawah ini. Yaitu akan ada susah dimengerti, gampang dimengerti, dan sangat sulit dimengerti. Ini untuk abstrak. Apabila kita masih kesusahan dalam merubah abstraknya, apabila di sini hasilnya jelek, kita dapat menggunakan aplikasi atau tool yang kedua, yaitu namanya Hemingway. Hemingway ini hampir sama untuk membuat abstrak, tetapi di sini kita akan mendapatkan bantuan apa sih yang harus kita rubah, apa sih agar tulisan kita itu tidak susah untuk dibaca oleh seseorang. Biasa masuk lagi ke halaman ini, hemingway.com, dan hasilnya nanti bisa seperti ini. Ada grade-nya 15, katanya juga telah ditentukan ada 155 kata. Terdapat 7 kalimat yang susah untuk dibaca di sini. Oke. Ini berarti dia sudah menandakan apa saja sih yang harus kita rubah agar kalimat kita itu menjadi lebih efektif, lebih baik untuk dibaca. Seperti ini. Expertnya 0 berarti tidak ada masalah. Passive voice-nya juga ada, harus dihapus salah satunya agar lebih mempermudah kalimat kita dibaca untuk aktif. Paras lagi ngisi dulu. Paras simpler ada yang harus kita parafrase sedikit dan ada 7 kalimat yang sangat sulit untuk dibaca yang nantinya kita sebaiknya ganti ke kalimat yang lain. Selanjutnya di sini ada aplikasi untuk Google Docs.
Google Doc ini adalah kita di masa terserang virus ini sangat baik apabila menggunakan aplikasi yang bisa menghubungkan antara satu sama yang lain. Yaitu aplikasi ini bisa digunakan untuk berkolaborasi dalam internet dan juga dapat memiliki pemeriksaan ejaan. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengetik di sini dan kita share ke teman kita yang lain. Ini bisa sampai ke 5 orang sekaligus. Ada fitur chatnya juga. Dan salah satu kegunaan lainnya itu ada untuk sebagai pengecekan kata. Pengecekan kata di sini adalah untuk apabila ada kata-kata yang susah untuk dibaca. Bukan untuk dibaca, ada tipe pada kalimat. Tipe pada kalimat ini seperti sangatlah. Ya. Kita tinggal klik di sini nanti. Di Google Doc-nya kita tinggal klik di sini. Nanti akan ditandain mana kata-kata atau tulisan kita yang salah oleh Google Docs-nya. Harus diganti dengan sangatlah. Tinggal accept saja akan terganti sendiri. Oke, lanjut di aplikasi lainnya. Ini ada OTranscribe. OTranscribe ini berguna untuk kita. Oh, ada suaranya, Bu ya? Berguna untuk kita apabila kita sedang merekam interview. Maksudnya merekam interview ini seperti kita membutuhkan satu hal cepat untuk menuliskan apa yang hasil interview kita dari hasil rekaman tersebut. Agar lebih enaknya seperti ini. Hasil rekaman kita akan diputar melalui aplikasi ini dan kita tinggal mengetiknya di sini dan kita akan memindahkannya ke dalam suatu transkrip untuk dianalisa. Caranya gampang, cuma memasukkan audionya dan kita tinggal menulis apa yang akan menjadi analisis kita dari audio tersebut. Tinggal di play dan bisa dimaju dan mundurkan seperti halnya video biasa. Lanjut. Nah, ini aplikasi yang biasa yang kita gunakan. Sebenarnya ada yang lain, Zotero, EndNote, dan lain-lain. Tapi biasanya jurnal-jurnal itu meminta menggunakan Mendeley karena lebih mudah untuk digunakan atau lebih familiar ya. Aplikasi ini dapat membantu kita untuk menyisipkan suatu daftar pustaka agar lebih teratur. Jadi nanti apabila Ibu dan Bapak masih manual, kebayang ada 50 daftar pustaka yang harus kita buat sesuai gaya selingkuh jurnalnya. Misalnya APA, kita harus kembali dengan Mendeley ini kita bisa membuat gaya selingkuh secara otomatis. Apabila diminta APA, kita tinggal klik otomatis jadi APA. Apabila jadi Humanity, kita langsung klik, langsung berubah. Tampilannya seperti ini. Untuk pertama, kalau pertama kali download biasanya masih kosong, tapi kita harus bisa mengisinya, yaitu dengan ini ada add file, add folder, dan entry manual. Biasanya Mendeley ini mengisinya, kita bisa mengisi manual dan mengisinya melalui Google Scholar. Seperti ini. Kita bisa PDF-nya dan dipindahkan kepada, ditarik saja ke dalam Mendeley di sini. Oke, kalau ini untuk Mendeley dalam citasi. Lanjut, ada Grammarly juga. Apa itu Grammarly? Grammarly ini adalah untuk kita memperbaiki bahasa Inggris kita. Biasanya kalau kita belum bisa terlalu pintar bahasa Inggris, kita menggunakan Google Translate atau terjemahan di dalamnya. Untuk itu, kita memerlukan satu aplikasi lagi agar entah itu pronunciation-nya, entah itu grammar-nya benar, kita harus menggunakan aplikasi ini, di mana kita bisa mengupload, masuk ke websitenya, kita upload dokumen kita, dan akan kelihatan apa saja yang harus diperbaiki. Di sini saya telah memasukin satu kalimat, dan ada 2 koreksi yang harus saya perbaiki.
Selain grammar, untuk tata penulisan yang salah seperti titik dan koma atau spasi yang kurang. Aplikasi lainnya itu ya ada Turnitin. Aplikasi ini cukup mahal atau berbayar, di mana yang biasanya sebagai gerbang utama bagi jurnal untuk menerima dari karya-karya teman-teman atau ibu bapak untuk masuk ke tahap selanjutnya, itu tahap reviewer. Dalam Turnitin ini terdapat jumlah presentasi yang harus Bapak Ibu kejar. Biasanya dalam jurnal Sinta 2 atau 3 itu mereka meminta 20%, harus di bawah 20% agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Di sini juga dikasih tahu bagian mana saja yang terkena plagiarism dan berapa persen terkena kesamaannya ya, bukan plagiat, tapi kesamaan kata-katanya yang nanti kita harus rubah. Nah, ada juga setelah mendapatkan hasil seperti ini, kita membutuhkan satu lagi aplikasi untuk merubah tingkat plagiarismnya, yaitu ada namanya Quillbot. Quillbot ini digunakan untuk melakukan paraparase, itu membantu kita untuk melakukan paraparase agar tingkat kesamaannya berkurang. Untuk aplikasi ini bisa masuk ke website yang di sini. Kita tinggal memasukkan karakternya dan akan terdapat saran-saran apa yang harus kita ganti untuk perubahan kata-katanya. Contohnya seperti ini. Dan nanti digantinya seperti ini. Karena ini masih standar, berarti belum banyak yang bisa berubah. Apabila nanti sudah ke premium, bisa kreatif atau bisa langsung ke yang lebih baik lagi dengan para prasenya. Oke. Sekarang ada tips terakhir sebelum selesai, itu adalah sebagai pengelola jurnal, saya harus memastikan bahwa artikel-artikel yang masuk itu sesuai dengan syarat agreditasi yang diwajibkan oleh Sinta. Maka saya harus memastikan artikel tersebut sudah sesuai syarat-syarat tersebut. Itu. Nah, di sana ada salah satu syarat penilaiannya, itu kepioniran ilmiah dan originalitas karya. Di sini jurnal tersebut akan mendapatkan nilai tinggi, nilai 6 apabila memastikan bahwa di artikel yang masuk terdapat originalitas karya. Nah, di sini alat apa sih yang membantu kita untuk mendapatkan hal ini? Maka kita harus menggunakan Mendeley, kita harus mencari dahulu penelitian terdahulu dan kita bandingkan dengan penelitian kita. Maka kita akan mendapatkan suatu originalitas atau kebaharuan dari artikel kita, karena kita telah mengecek bahwa sebelumnya belum ada yang meneliti tentang yang kita teliti. Yang kedua, ini ada tentang derajat kemutiharan pustaka acuan. Nah, ini yang disampaikan Budian tadi, bahwa di artikel kita itu sebaiknya 80%-nya harus berasal dari artikel ilmiah yang terbaru, yaitu 5 tahun terakhir. Bagi seorang pengelola jurnal, apabila sudah melihat daftar pustakanya itu 80% dari hasil penelitian terbaru, 5 tahun terakhir, kita bisa menggunakan Mendeley ataupun Google Scholar, pasti itu akan menambah poin buat artikel kita untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Lanjut, ada lagi pemanfaatan instrumen pendukung. Nah, seperti ini. Bagaimana seorang pengelola jurnal agar autornya mau menulis menggunakan Mendeley, Grammarly, atau alat bantuan lainnya, yaitu dengan memasukkannya ke dalam author guideline. Apabila kita sebagai penulis sudah menggunakan ini, berarti akan memudahkan pengelola jurnal untuk melakukan agreditasinya dan akan memudahkan juga bagi kita dalam melancarkan untuk lolos ke tahap publikasi pada jurnal tersebut. Pertama, sistem pengajuan juga harus ada menggunakan Mendeley. Oke. Artinya bahwa tool-tool yang seperti ini sangat berpengaruh terhadap jurnal, juga sangat berpengaruh dan jadi berpengaruh terhadap artikel kita. Semakin kita baik dalam pemrosesan
kata-katanya, maka semakin baik juga penilaian kita di mata pengelola jurnalnya. Maka akan semakin tinggi pula untuk dilanjutkan ke tahap review. Seperti halnya hal gampang seperti ini. Harus berukuran A4. Gitu. Bahwa di auto Google pasti sudah diberikan template jurnal itu A4, maka harus baiknya kita ikuti. Tata letak, tipografi seperti yang menggunakan Google Doc tadi, kita bisa mengecek tipografi kita apakah sudah atau tidak. Dan foto-foto yang kita harus gunakan atau itu adalah harus yang beresolusi tinggi. Istilahnya semakin kita memudahkan pengelola jurnalnya, maka kita akan semakin dimudahkan oleh pengelola jurnalnya itu sendiri. Seperti itu. Oke, segitu aja toolnya. Mungkin ada pertanyaan tentang alatnya atau caranya bisa ditanyakan pada saat diskusi. Terima kasih. Jadi kembalikan kepada Bu Dian. Oke, terima kasih Pak Andi. Itu tadi yang terakhir quotation-nya menarik ya. Jadi apa? Kalau kita memudahkan pengelola jurnalnya gitu ya, insya Allah pengelola jurnalnya akan memudahkan kita gitu. Jadi memang mengikuti gaya selingkung dari jurnalnya, mengikuti template-nya itu tuh penting sekali gitu kan. Tadi yang seperti Pak Busro sampaikan juga ya. Jadi kan tim editor itu melihatnya itu tidak langsung ke konten, melihatnya itu ke scope-nya dulu gitu ya. Kalau scope-nya nggak cocok, langsung reject gitu kan ya. Terus melihat benar nggak nih template-nya, sesuai nggak gitu ya. Kemudian ya itu intinya gaya selingkung dan template jurnal itu penting sekali untuk kita ikuti gitu supaya editornya seneng gitu ya. Nah ini Pak Andi ini termasuk editor yang ngecek similaritas, ini nggak tanggung-tanggung ini main reject-nya gitu. Kalau udah di atas 30% reject gitu ya dan seterusnya. Oke, terima kasih. Tadi banyak tools yang yang menarik dan beberapa banyak yang belum saya coba juga seperti untuk parafrase ya. Tadi bisa parafrase sendiri, kemudian ya tidak sulit untuk memparafrase. Itu mungkin bisa digunakan sama teman-teman sekalian. Untuk ke teknisnya sendiri memang kan harus praktek ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ada pendampingan untuk masalah-masalah personal ya untuk teman-teman di sini. Terima kasih Pak Andi untuk materinya.